Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Pagi, Pak. Alhamdulillah, semoga kita diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ya, dimanapun kita berada menerapkan protokol kesehatan. Ingat 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Amin. Berjumpa lagi ya, kita di mata pelajaran apa? Sejarah. Mata pelajaran apa? Kurang kompak. Sejarah. Sejarah, oke. Coba on kamera semua, coba. Yang lain, jangan di off kameranya. Bisa nggak? Sudah ya? Oke. Ya, semua yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran kita, tolong disingkirkan terlebih dahulu. Kita fokus di mata pelajaran kita. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Satin, mana Satin? Ketua las? Baik, Pak. Satin, coba pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum kita memulai pelajaran, silakan. Mari teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih Satin. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Mari sebelum kita memulai juga bersama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya yang bertujuan untuk memupuk jiwa nasionalisme kita ya. Bentar, cukup didengarkan saja.
Oke, sudah. Eh, Setelah mendengarkan lagu ini Seraya, Pak mau memberikan motivasi hari ini kepada kalian. Bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat, seperti pelajaran kita hari ini. Semoga menjadi suatu ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Ya, Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Agus Ponada. Ada nggak? Nggak masuk ya? Coba Angel Laura, hadir. Desi, nggak masuk. Eko, nggak ada juga ya. Pande, Made Bucing, ada. Hadir, Pak. Junifa, Hadir, Pak. ada. Lailatul Zaro, ada. Tip 2, Pak. Hadir, Pak. Dari ada. Hadir, Pak. Nia Agustin. Ayo cepat. Sawitri, Hadir, Pak. ada. Rahul, Gak ada, Pak. Kati, Rini, Sri Agustin, Titin, Hadir, Pak. ada. Tito, ada. Juliana, Hadir, Pak. Agung, Agung Ngalim, Hadir, Pak. Hadir. Ali Muhammad, Dada, Alia Wulandari, Dada, Ayu Saima, Dada, Dini, Hadir, Pak. ada. Febri, Hadir, Pak. Iwayan, Gini mana? ada Iwayan, Wayan Aril, gak ada. Kadek Dea, Hadir, Pak. ada. Laila, Hadir, Pak. Hadir. Leo Chandra, Indah itu, Pak. Hah? Indah. Oh, Mira Susanti, Tidak Rahma, hadir, Pak. Alpa. Rahma Dito, Randy, Hadir, Pak. Hadir Pak, hadir. Sylvia, ada. Sylvia, Dada, Hadir Pak. Dada atau Hadir, nggak Pak. dengar? Hadir. Ada. Itu kok banyak yang matikan kamera, coba dihidupkan kameranya. Sudah. Menit. Ah, si Agung dihidupkan. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin tentang pengertian sejarah? Pak pengen nanya, Pak pengen coba, kalian masih ingat tidak? Coba ada yang tahu pengertian sejarah? Apa itu? Ya, Angel. Pengertian sejarah
Ada peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Jawabannya cukup bagus. Keren. Yang lain? Ada yang bisa menambahkan atau yang lain yang beda? Tidak bisa dipencet. Saya, Pak. Sawitri, coba Sawitri dulu. Ilmu yang mempelajari masa lampau dan berhubungan dengan masa sekarang. Cukup bagus. Sekarang Pak, tambah pertanyaan. Apakah semua peristiwa masa lalu dapat dikatakan sejarah? Tidak. Kenapa? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Kenapa? Katanya tadi tidak semuanya. Yuliana? Kan lupa. Ya, Yuliana, silakan. Apakah semua peristiwa masa lalu dapat dikatakan sejarah? Tidak. Kenapa? Karena tidak berhubungan dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi, peristiwa sejarah itu peristiwa yang berhubungan dengan masa sekarang, peristiwa masa lampau, yang berhubungan dengan masa sekarang dan masa yang akan datang ya. Jadi Iya. kalau tidak berhubungan berarti tidak dikatakan peristiwa sejarah kayak itu. Iya, Pak. Iya, benar. Ya, oke. Coba si Citra. Mana Citra? Coba. Ya, Saya, coba. Pak. Ya, coba. Apa tadi? Apakah semua peristiwa masa lalu dapat dikatakan sejarah? Tidak. Kenapa? Karena harus ada hubungan masa lalu dengan masa sekarang. Enggak kedengeran? Kira? Ya, jawaban Juliana tadi cukup bagus. Ya. Jadi semua peristiwa sejarah, peristiwa masa lampau yang ada kaitan dengan peristiwa masa sekarang dan peristiwa masa depan itu baru dapat dikatakan sejarah. Kalau tidak ada kaitannya tidak dapat dikatakan sejarah ya. Banyak contohnya. Contohnya apa? Ya, seperti Anda dilahirkan, itu adalah peristiwa sejarah. Karena kalau Anda tidak dilahirkan, Anda tidak akan ada ya di masa sekarang ya. Tapi kalau Anda ngompol 2 bulan yang lalu, itu tidak dapat dikatakan sejarah. Karena tidak ada hubungannya dengan peristiwa sekarang dan peristiwa yang akan datang. Nah, mau ngompol ya biar ngompol kan. Walaupun Anda tidak ngompol, tidak akan berpengaruh di kehidupan Anda. Oke. Tuh. Selanjutnya, Pak presentasikan dulu. Pak buka. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan dan keberlanjutan, bab 2 ya. Kalau bab 1-nya kemarin kita belajar tentang pengertian sejarah. Bab 2 ini kita belajar tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kompetensi dasar pelajaran hari ini memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, menerapkan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah. Kemudian setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan makna perubahan, mengurutkan peristiwa perubahan dalam sejarah, mengaitkan beberapa peristiwa dalam sejarah
yang mengalami perubahan, menjelaskan makna keberlanjutan dalam sejarah, mengurutkan peristiwa yang berkelanjutan dalam sejarah, dan mengaitkan beberapa peristiwa dalam sejarah yang mengalami keberlanjutan. Yang 456 ini untuk minggu depan ya. Jadi kita pelajari, tujuannya adalah yang nomor 1, 2, dan 3 ya. Oke? Oke. Sekarang kalian tonton video berikut ini. Nanti akan saya tanya. Silakan tonton baik-baik video berikut ini. Bentar ya. Ya, Pak. Sumatera, jurusan Medan, Jakarta, bukan kota di sana, tinggal di Indonesia. Terlintas Sumatera, jurusan Medan, Jakarta, bukan kota di sana, tinggal di Indonesia. Pada supir lama-lama, tiap kantoi napuso-puso, alami dengan hidupnya. Kebalukan dia tidur dari di kota Medan, tiba di jalan Sisingamaraja. Aku sampai tujuan, yang termasuk di dua alamatnya. Terlintas Sumatera, jurusan Medan, Jakarta, bukan kota di sana, bukan di Indonesia. Terlintas Sumatera, jurusan Medan, Jakarta, bukan kota di sana, bukan di Indonesia. Pada supir lama-lama, yang bantuin aku sukosu, alami dengan hidup. Sudah numpang hidup stasiun di kota Medan, tiba di jalan Sisingamaraja. Aku sampai tujuan, yang termasuk di Sumatera.
Oke, sudah kalian tonton. Coba Pak pengen tahu dari video yang kalian putar, apa yang ada di pikiran Anda? Coba, ada yang bisa? Silakan tunjuk tangan. Randy Satria, ya silakan. Menurut saya ada perubahan mobil. Perubahan mobil yang digunakan Mobil, dari mobil kayu menjadi mobil yang lebih modern. gitu ya? Ya, Pak. Oke, terima kasih Randy. Cukup bagus. Ada yang lain? Silakan. Pak. Ya, siapa itu? Febri Setia. Ya, oke. Perubahan Silakan. pola pikir manusia yang butuh kenyamanan. Butuh kenyamanan, jadi berubah terus, termasuk mobil ya. Ya, Pak. Kalau mobilnya ketinggalan zaman, penumpangnya tidak nyaman ya. Oke, oke, oke. Yang lain, silakan. Silakan yang lain. Ada nggak? Coba Sartin, mana Sartin? Sartin. Halo. Halo Sartin ada? Ada Pak, ada Pak. Coba Sartin, menurut kamu dari gambar itu apa yang ada di pikiran kamu dari video tadi? Hadir, Pak. Apa nih? Sudah betul? Ayo Sartin, jawab saja. Nonton tak video tadi? Halo? Mic-nya dihidupkan. Mic-nya dihidupkan. Sartin, mic-nya dihidupkan. Nyanyi ngelek Pak. Ah? Ngelek. Coba dijawab dulu. Bisa nggak? Waduh, si Sartin. Ya. Coba yang lain. Agung, mana Agung? Maaf, Pak. Hah? Ya? Ya, saya kira. Pertanyaan tadi, Pak. Jelas. Dari video tadi. Katanya tadi ada yang butuh kenyamanan sehingga terjadi perubahan. Coba yang lain. Halo. Sudah, Pak. Jawabannya sama seperti yang tadi. Jawabannya sama seperti tadi. Apa? Coba saya kira. Perubahan pola pikir manusia. Perubahan pola pikir manusia. Dari apa? Dari sederhana ke? Dari apa ya? Dari sederhana ke? Oh, dari yang mobilnya sederhana sampai mobil yang sudah canggih teknologinya seperti sekarang. Oke, cukup bagus. Coba yang lain fokus dulu, yang lain fokus. Oke. Kedengeran enggak suara, Pak? Kurang Kurang jelas? Kurang jelas? Jelas ya?
Jelas. Jelas. Jelas, oke. Ya, video tadi menggambarkan adanya suatu perubahan ya. Perubahan dalam bentuk mobil dari yang tadinya mobil kayu menjadi mobil yang modern ya. Seperti jawaban teman-teman kalian tadi. Nah, di sini kita belajar tentang perubahan. Makna perubahan dalam sejarah. Apa itu perubahan? Kita lihat, perubahan diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan manusia. Perkembangan perubahan kehidupan dalam masyarakat ada yang berlangsung lambat dan ada yang berlangsung cepat. Berlangsung lambat dinamakan evolusi dan berlangsung cepat dinamakan revolusi. Coba ada yang mencontohkan, yang bisa mencontohkan contoh dari evolusi. Contoh dari evolusi ada yang bisa? Perubahan secara lambat. Ya, silakan. Komang. Ya, coba. Mic-nya dihidupin. Revolusi industri. Revolusi industri. Oke, bagus. Yang lain? Ya, evolusi industri itu tentang perubahan tenaga manusia menjadi mesin ya. Itu evolusi. Perubahan secara lambat. Komang. Dan diri manusia. Perubahan diri manusia. Dari bagaimana? Dari bayi menjadi dewasa dan akhirnya menjadi bayi, dewasa dan menjadi apa? Komang. Bayi, dewasa kemudian menjadi apa? Dari bayi, dewasa, ke tua. Dewasa menjadi tua, itu evolusi. Sedangkan revolusi itu contohnya tadi revolusi industri ya. Perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin ya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kita lanjutkan. Faktor yang mempengaruhi perubahan ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi perubahan penduduk, penemuan-penemuan baru seperti discovery, invention, dan inovasi. Yang ketiga adalah konflik dalam masyarakat. Contoh perubahan penduduk. Apa contohnya? Ada yang bisa? Saya Pak, Ya, silakan. contoh perubahan penduduk yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Oke, bagus. Dengan bertambahnya penduduk, terjadi perubahan dalam diri kita ya, karena kondisi yang semakin padat. Cukup bagus. Sekarang penemuan-penemuan baru seperti discovery, ada yang bisa mencontohkan? Discovery itu adalah penemuan baru ya. Contohnya apa? Contoh dari penemuan baru. Halo. Kok diam semua? Ndari, coba Ndari Kusnita. Aduh. Ya, silakan. Alat? Bajak sawah. Alat apa? Alat bajak sawah. Alat bajak sawah dahulu bagaimana? Sekarang bagaimana?
Kalau dahulu Dahulu menggunakan kerbau, sekarang menggunakan traktor, sonder, traktor, jonder. Jonder itu apa jonder? Jonder itu apa jonder? Kalau traktor Pak bisa tahu. Kalau traktor itu kan alat jonder itu apa jonder? Berupa apa? Berupa motor. Kok bingung alat kamu yang bajak jawab? sawah, Pak. Alat bajak sawah. Bagus mana jonder sama traktor? Lebih mudah mana? Jonder, Pak. Kenapa lebih mudah jonder daripada apa namanya? Daripada traktor tadi? Kenapa? Pak, Kok saya Pak. nanya? Iya, ya, ya, silakan. Si siapa ini? Sakira ya? Ya Pak. Jawabannya lebih mudah menggunakan traktor karena sudah lebih canggih. Lebih canggih. Ya, Pak. Lebih canggih. Bukan, jonder itu berupa apa? Jonder itu. Mesin jonder itu mesin bajak sawah. Ini Pak, Heeh. yang lebih modern. Ada rodanya nggak? Ada rodanya nggak? Apa? Pakai Ada. roda nggak mobil? Mobil ya, berupa mobil. Halo, kedengeran nggak suara Pak? Apa? Jelas nggak? Iya, pakai Suara Bapak jelas nggak? Jelas. roda, Pak. Di belakangnya itu Hmm, ada apa? Sedang kurang jelas, Pak. ada alat bajak. Oke, oke, oke. Ya, jadi perubahan tenaga manusia tadi yang menggunakan tenaga kerbau, kemudian alat bajak sawah dan jonder ya. Oke, kita lanjutkan. Ada invention dan inovasi ya. Kemudian konflik dalam masyarakat. Contohnya apa? Satu saja sebutkan. Halo. Konflik dalam masyarakat. Bingung. Randy, mana Randy? Randy Satria. Ya, silakan. Konflik dalam masyarakat contohnya Ya. apa? Konflik dalam masyarakat contohnya perbedaan pendapat, Pak. Perbedaan pendapat. Oh. Perbedaan pendapat yang akhirnya apa? Membuat manusia melakukan perubahan ya. Halo Randy. Iya, Pak. Ya perubahannya seperti apa? Perbedaannya seperti apa? Nah, lab. Ya, oke lah. Ya, contohnya saja konflik antar tetangga ya. Dengan adanya konflik dengan tetangga membuat kita melakukan yang namanya perubahan, baik itu perilaku dan perbuatan ya, ataupun ucapan. Oke, selanjutnya faktor eksternal meliputi faktor alam seperti bencana alam ya, yang mengakibatkan perubahan. Kemudian ada lagi peperangan. Kemudian ada lagi pengaruh kebudayaan masyarakat lain.
Ya, dengan adanya pengaruh masyarakat lain, terjadinya perubahan. Kemudian yang keempat ada bersatunya dua kebudayaan. Ya, bersatunya dua kebudayaan menjadi satu. Oke. Sekarang itu ada tugas LKPD, kalian diskusi, kalian kerjakan sekarang. Nanti kita presentasikan apa hasil kerja kalian. LKPD ini sudah saya kirim di grup WA. Silakan lihat di grup WA-nya. Ya, ini ada 2 soal. Yang pertama itu, apa yang kamu ketahui tentang perubahan yang terjadi di desamu selama kurun waktu 4 tahun. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1945 dan 99? Perubahan apa yang terjadi? Silakan kalian kerjakan di buku tulis ya. Ada buku tulis? Ada, Pak. Ya, coba kalian tulis di buku kalian jawaban dari dua soal ini, nanti saya minta presentasikan ya. Silakan. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan.
Oke, sudah belum? Sudah semua? Halo? Sudah semua? Iya, Pak. Sudah, Sudah Pak. ya? Ada, Pak. Ya. Oke, kalau sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Siapa yang mau mempresentasikan pertama? Silakan. Jawabannya yang nomor 1 dulu ya. Silakan. Saya, Pak. Siapa? Siapa itu? Komang Yuni. Komang Yuni. Ya, Ya. ya silakan. Perubahan yang terjadi dalam 10 tahun terakhir di desa saya, yaitu Hmm. pembangunan yang semakin pesat. Contohnya puskesmas sudah ada di desa-desa. Hmm. Apa lagi? Terus tuh, enggak lu. Jalan di desa-desa sudah semakin bagus. Tidak seperti dulu yang tanah. Sekarang Sekarang koral atau coran? sudah koral, Pak. Koral, belum aspal. Belum. Kalau sudah diaspal. Oke, yang lain silakan. Terima kasih Saya, ya Pak. ngomong ini. Oke, Pak. Ya, yang siapa tadi? Saya, Pak. Siapa? Komang Hilda. Ya, silakan Komang Hilda. Perkembangan jamban yang dulu banyak dibangun di pinggir sungai. Tapi sekarang masyarakat sudah dapat membuat jamban sendiri di dalam rumah. Jamban dalam rumah. Jamban atau WC yang dalam rumah? Jamban, Pak. Jamban itu apa jamban? WC, Pak, WC. WC. Dulu di pinggir sungai, sekarang di Sekarang di dalam rumah. dalam rumah. Jauh dari sungai rumahnya. Jauh, Pak. Jauh. Oke. Di mana rumahnya? Jalan 10 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh. Oke. Yang lain silakan. Ada yang menambahkan atau menanggapi? Halo. Halo. Siapa lagi? Pak. Saya, Pak. Hah? Ya, silakan. Syakira. Sudah. Ya. Menambahkan atau menanggapi? Perubahan yang terjadi di desa saya itu Ah, langsung ini ya. Perubahan tempat olahraga. Dulu itu main olahraganya di sawah. hmm, Sekarang sudah dibangun tempat Di olahraga, sawah. gedung olahraga. Ya. Olahraga apa Beneran. contohnya? Yang Kalau sudah ada sekarang gedung. sudah di gedung olahraga, Pak. Hmm?
Biasa digunakan untuk Badminton, olahraga apa? Badminton, futsal, futsal, wah. futsal, Itu gratis atau voli, bola bayar? voli. Gratis Gedungnya itu bayar. di gratis atau bayar? Tergantung, Meng- Pak. menggu- Hmm? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung kalau semisal hanya kalau untuk anak-anak sekolah itu digratiskan. Kalau untuk orang mengadakan turnamen itu bayar, Pak. Bayar. Oh, gitu ya. Ya, terima kasih ya, Sakila. Cukup bagus jawabannya. Siapa lagi? Dini ya. Silakan Dini. Dini Sapitri. Ya, Dini Spira. Halo. Mana Dini tadi? Kedengeran nggak suara saya? Dengar, Pak. Dengar ya. Coba si siapa tadi? Made Indrayana. Si apa? Pande Made. Halo, mana orangnya? Coba nyaut dulu. Halo, Ya. Kira-kira perubahan apa yang ada di desamu? Yang sudah modern? Mana modern ya Pak? mana mukanya ini? Ya, mukanya mana? Kenapa dimatikan kameranya? Kenapa dimatikan kameranya? Kalau dulu itu sinyal Ya, silakan. Kalau dulu itu sinyal masih E, Kalau Pak. dulu Kalau sekarang sinyal itu udah masih E. masih E. Udah pergi. Sudah Pak sekarang? 7G, Udah Pak. 4G, 4G. Sinyal apa itu? Sinyal Pak. provider apa itu? Sinyal apa? Ceria XL. Telkomsel. Telkomsel ya. Bagus sinyalnya. Bagus kalau Oke. sinyal. Ya. Jadi tadi itu dimatikan kameranya atau karena sinyal? Kepencet, Pak. Kepencet itu mau matikan lagi. Jangan dimatikan kameranya. Oke ya. Jadi perubahan itu yang terjadi di desa kalian ada tadi sarana olahraga, apalagi jamban, sinyal, terus jalan semakin bagus nggak? Atau tetap seperti yang lama? Bagus nggak jalan di desa kalian? Sudah, Pak. Sudah bagus. Bagus, Pak. Bagus. Iya, Pak. Coba saya panggil. Tito, mana Tito? Tito Suryawan. Mana orangnya? Halo, Tito. Pak. Nah, matikan kamera juga. Mana wajahnya? Dengar. Wajah lu. Nah, kenapa dimatikan? Gak apa, Hah? Coba. Jalan di desamu gimana sekarang? Pak. Jalan di desamu, kondisi jalan. Di desa jalan desa saya sekarang bagus, Pak. Bagus. Apa? Karena Di apa sudah kan? Aspal. aspal ya. Sudah di aspal, Pak. Aspal. Aspal di mana aspal? Di desa apa aspal? Desa Kamu desa apa? Hah? Telang Rejo, Kota 5, Pak. Rajo. Sudah di aspal, benar? Dicor.
Dicor Pak ya Pak. Dicor, bukan diaspal. Sama banget sih Pak. Beda lah. Hah? Beda. Pernah lihat aspal nggak? Coba Pak tanya, pernah lihat aspal? Halo. Di aspal Pak. Dia Pak. Pernah lihat aspal? Oke. Tito, halo Tito. Pernah lihat aspal? Pak tanya. Ya Pak. Pernah ke kota? Pernah belum? Ke Palembang sudah pernah belum? Pernah Pak. Pernah. Ya. Palembang itu coran atau aspal atau koral? Jalannya? Aspal Pak. Aspal. Kalau di desamu? Halo. Halo, fokus. Ya Pak. Di desamu tuh aspal beneran. Nanti Pak cek ya, bener aspal. Aspal atau cor? Yang desa apa yang itu Pak? Awal Di desa kamu? Pak. Hah? Cor. Dicor, bukan di aspal. Kan. Bukan di bener. Salah ngomong. Dia nanti salah. Kalau depan rumah? Dicor. Dicor juga udah. Ya. Jembatan 5 ya? Ya, di jembatan 5 rumah ya? Iya Pak. Oke. Ya. Selanjutnya yang kedua. Lihat soal yang kedua. Siapa yang mau presentasikan pertama? Silakan dulu. Ada yang bisa? Ada yang mau? Bukan ada yang bisa. Ada yang mau mempresentasikan atau saya tunjuk? Nomor 2. Apa yang Anda ketahui tentang perubahan yang terjadi di Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1999? Silakan. Masa Pak tunjuk? Ya, si siapa itu tadi? Siapa itu di tangan ini? Randy Satria, ya silakan. Perubahan yang terjadi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir, pembangunan fasilitas umum yang semakin lengkap dari hari ke hari. Fasilitas umum. Contoh fasilitas umum. Randy, contohnya apa fasilitas umum tuh? Jembatan, rumah sakit. Jembatan ya. Di kota dibangun jembatan terus ya. Kapan tempat kita dibangun jembatan ya? Nanti nunggu Randy jadi bupati ya? Atau jadi presiden? Amin. Oke. Amin. Oke, ada yang lain? Silakan. Terima kasih Randy. Silakan. Coba dari ada nama dari enggak? Dari Kusnita, silakan. Tito kenapa dimatikan lagi kameranya? Tolong yang lain kameranya dihidupkan, silakan. Tito, kameranya dihidupkan. Oke, silakan. Si Dari, mana Dari? Ada orangnya? Halo. Waduh. Coba yang lain.
Saya Pak. Siapa itu? Komang Yuni lagi Pak. Komang ini ya, silakan. Gaya hidup dan pola hidup manusia apa? Gaya hidup, pola hidup masyarakat Indonesia sudah semakin maju. Dulu kuno, sekarang maju. Oke, terima kasih. Komang, pola hidup, gaya hidup ya. Iya, terima kasih. Yang lain, silakan. Atau yang mau menanggapi lagi, menambahkan? Saya masih penasaran sama Mandari. Tadi ada orang kok. Komang Hilda. Silakan. Ekonomi semakin maju. Ekonomi semakin maju. Sehingga adanya pembangunan. Seperti kata si siapa, Randy tadi ya. Ekonomi, oke. Lumayan. Apalagi? Bisa, Komang? Yang selain itu yang kamu tulis? Komang Hilda? Angel Laura, ya Angel, ya silakan. Perubahan politik, Pak. Perubahan politik, contohnya? Dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, sampai demokrasi Pancasila yang sekarang digunakan. Sekarang menggunakan demokrasi Pancasila, oke, bagus. Keren ya. 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 Oke. Perubahan Indonesia ya. Banyak sekali perubahan dari fasilitas, ekonomi dan politik, benar. Saya salut sama kalian. Cukup bagus jawabannya. Ya, di bidang politik adanya politik demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila yang sekarang kita lakukan, ya, tujuannya adalah untuk Indonesia yang lebih baik ya, dengan pembangunan juga ekonomi yang mengakibatkan ekonomi yang semakin maju, mengakibatkan fasilitas-fasilitas umum yang memadai sekarang. Kalian lihat sekarang, apalagi zaman Jokowi ini, jalan tol tidak hanya terfokus di Jawa, tapi juga sudah ada di Bali dan di Sulawesi serta di Sumatera ya, termasuk daerah kita yang sangat terbantu dengan adanya jalan tol. Oke, cukup bagus. Berhubung waktu sudah tidak mungkin lagi kita lanjutkan, ada yang bisa menyimpulkan dari LKPD ini? Silakan dulu. Komang Hida lagi ya, silakan Komang. Jadi kesimpulannya, setiap tahun manusia melakukan perubahan baik di desa maupun di kota untuk mencari suatu kenyamanan. Kenyamanan ya. Kenyamanan kita ya. Ya, untuk mencapai kenyamanan kita butuh lebih perubahan ya. Mungkin sekarang kita sederhana untuk lebih nyaman. Kamar kita yang tadinya hanya menggunakan kipas, sekarang sudah menggunakan AC ya. Ada yang menggunakan AC di kamarnya? Semoga sudah ada ya. Serasa tidur di hotel kalau kamarnya AC. Oke. Untuk kenyamanan kita harus melakukan perubahan. Oke, Komang. Sekarang dari kesemuanya ada yang bisa menyimpulkan. Tadi kesimpulan LKPD ya, sekarang ada yang bisa menyimpulkan ke semua pelajaran kita. Kalau ada yang bisa, ya, kalau ada yang bisa saya Pak kasih hadiah ya. Pak kasih hadiah boneka, tapi bonekanya virtual. Oke, silakan. Si Tria ya. Tria apa Laila? Ya, Laila, silakan. Kesimpulannya dari pembelajaran, perubahan akan selalu terjadi pada diri manusia. Perubahan akan selalu terjadi pada diri manusia. Iya, Pak. Karena yang melakukan perubahan itu biasanya siapa? Manusia? Iya. Iya.
Ya. 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 Karena kita pelajaran sejarah, jadi berhubungan dengan manusia, perubahan akan selalu terjadi pada manusia. Benar? Pada Oke. manusia. Keren, keren. Ntar Bapak kirim bonekanya ya. Iya, Pak. Secara virtual ya. Secara virtual nanti melalui WA ya. Oke, terima kasih Laila. Iya, Pak. Sama-sama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dahulu, silakan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kenapa? Mau cepat pulang? Kayak mau cepat pulang. Jaringan apa, gila? Oke, oke. Ya. Intinya adalah manusia butuh kenyamanan sehingga melakukan perubahan. Minggu depan kita lanjutkan nanti pelajarannya tentang keberlanjutan ya, setelah perubahan. Kemudian kita belajar tentang makna keberlanjutan dalam sejarah. Iya, Pak. Jadi, Ini, Pak, tidak bisa dipijit sinyalnya. kenapa? Iya, ya. Hari ini kita belajar tentang makna perubahan, minggu depan kita belajar tentang makna keberlanjutan dalam sejarah. Masih di bab 2 ya, tentang perubahan dan keberlanjutan. Pak nanti ngirim tugas di grup WA kelas. Tolong nanti dicek. Pak beri waktu 3 hari untuk mengerjakannya ya. Tugasnya saya kirim untuk pemetaan kalian. Sartin, ketua kelas, tolong pimpin doanya sebelum kita pulang. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, silakan. Mari teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Besok libur ya? Iya, Ya, libur nggak besok? selesai. Besok libur ya? Oke, oke. Ya, alhamdulillah. Sampai jumpa. Kita nanti ketemu minggu depan lagi ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan untuk live. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Terima kasih ya. Ya, Pak. Terima kasih semuanya. Halo Pak Mario. Iya Bu Ratini. Alhamdulillah. Sukses ya Pak. Iya Bu, gemeteran saya Bu. Kenapa Bapak? Ya emang kayak ini Bu, kalau panik saya kayak ini Bu, blank. Oh gitu. Apa yang Bapak lupa tadi? Emang ada yang lupa? Nggak tahu Bu. Nanti dilihat lagi Pak ya di Ya, Bu. videonya. Bapak merekam kok itu ya, lengkap rekamannya Ya, Bu. sejak awal kan Pak? Iya Bu. Iya. Durasinya berapa menit ya kalau dihitung tadi dari awal? Tadi pas jam 10 Dari ya? 10 lewat 10 Bu. Ibu Suti masuk mulai. Oh gitu, iya. Berarti tepat Pak, 60 menit sesuai rencana kan? Iya Bu. Iya, bagus Pak. Dari durasi cukup bagus. Tinggal Bapak tadi kan videonya cukup panjang. Terus tanya jawabnya juga cukup panjang. Tinggal Ya, Bu. nanti Bapak perbaiki di
durasi yang terlalu panjang-panjang itu, Pak. Iya, Bu. Bapak perlu edit ini ya, jadi durasi 30 sampai 40 menit. Itu nanti Bu. bisa dikurangi yang durasinya panjang-panjang tadi. Pada saat tanya jawab, minta contoh dari siswa itu panjang sekali durasinya. Iya, Bu. Dan video itu juga sangat panjang. Itu nanti Bapak edit di bagian itu. Iya, Bu. Terus Bapak tadi kan sebenarnya punya dua aspek sejarah, yaitu perubahan dan keberlanjutan, Pak. Iya, Bu. Iya. Nanti yang berkelanjutan itu diperkuat, Pak. Iya, Bu. Iya. Tadi belum tampak sepertinya. Ya. Iya, di pertemuan ketua itu, Bu ya. Berkelanjutan. Iya, yang keberlanjutan itu yang seperti apa sih, Pak? Keberlanjutan. Iya. Keberlanjutan itu perubahan yang secara terus-menerus, Bu. Ada contohnya? Contoh keberlanjutan, Bu ya. Iya, Pak. Contohnya seperti manusia. Ntar, Bu, lupa. Ya, keberlanjutan. Seperti keberlanjutan itu ya sesuatu yang dilakukan manusia secara terus-menerus. Yang dari dulu ada sampai sekarang berlaku ya? Iya, Bu. Oke. Nanti Bapak perkuat bagian itu, Pak. Tadi itu masih belum tampak jelas ya. Iya, Bu. Kemudian waktu siswa memberi contoh itu mungkin arahan Bapak itu untuk kontekstual yang real di lingkungan mereka ya, Pak ya. Sampai dia contohkan jalan sekarang dalam bentuk bahan aspal, kemudian ada lapangan olahraga. Padahal yang Bapak minta itu perubahan di Indonesia begitu. Jadi nanti Bapak lebih perluas ruangnya Indonesia, bukan hanya di desa anak-anak, tetapi iya, Bu. lingkupnya di sektor apa begitu, dalam bidang apa, sosial, politik, budaya gitu Bapak batasi. Kalau yang nomor 1, Bu, itu perubahan di desa, Bu. Ya. Yang pertama, kemudian yang kedua baru perubahan yang terjadi di Indonesia, Bu, kayak itu, Bu. Tadi gitu ya. aspal itu perubahan yang terjadi di desa, Bu. Oh ya, bagus. Hanya memang Bapak melepasnya cukup terbuka sehingga kaplingan bidang apa, sosial, politik, budaya, atau ekonomi, teknologi gitu, Bapak perlu beri penegasan. Misalnya si A diminta dari bidang sosial seperti apa di Indonesia dalam rentang sekian begitu. Dalam bidang politik, bidang ekonomi. Kalau yang Bapak tampilkan pertama kan video justru mobil ya, itu lebih kental pada muatan teknologi, Pak, mungkin. Nah, nanti ketika sudah mengamati perkembangan teknologi mobil, siswa diminta perkembangan teknologi alat-alat lainnya. Alat pemotong, alat pertanian, alat kesehatan, alat rumah tangga, begitu Bapak. Nanti eksplorasinya akan luas anak-anak itu. Ya. Kalau satu pertemuan Bapak tidak menjangkau banyak bidang, tidak mengapa. Tapi perlu Bapak lengkapi. Ya. Kalau awalnya Bapak video tentang mobil tadi, itu teknologi, Bapak coba terus perdalam teknologi perkembangannya dari masa ke masa. Tadi kan teknologi transportasi. Jadi Bapak minta siswa itu nyoroti, mengamati teknologi informasi, teknologi pertanian, teknologi perdagangan, kan banyak, Pak. Oke, nanti akan menarik
anak-anak menjadi terlibat langsung dan kemudian dia bisa mengeksplor pengalamannya, dikaitkan dengan pengetahuannya, begitu. Ya, seru ini pelajaran Bapak ini, tinggal dipoles dikit sana-sini, nanti akan tampil menarik dan anak-anak yang kemarin kurang antusias bisa bersemangat belajar dengan Bapak. Iya, Bu. Dan Terima kasih, Bu. kayak Bapak yang kebapaan tadi, halo gitu itu, wah sesuatu banget itu bagi anak-anak. Iya, Bu. Iya, ya, begitu. Jadi catatannya mungkin sudah ditulis Bapak. Yang tadi perlu diperkuat mengenai berkelanjutannya, lalu contoh perubahan yang ada di Indonesia, Bapak buat arahan pada bidang apa gitu. Rentangnya kan cukup panjang ya Pak, dari 1945 sampai 1999 ya? Iya, Bu. Iya, itu 50 tahun lebih ya? Oke. Iya, Bu. Kata itu bisa Bapak sebut dengan kata setengah abad. Itu menjadi istilah yang menarik gitu. Ya, isinya sebenarnya 50 tahun, tapi kan setengah abad. Iya, Bu. Ya. Nanti mereka melihat pada masa tahun baru merdeka bagaimana kehidupan politik, bagaimana teknologi. Oke. Kebayang, Pak? Iya, Bu. Iya. Bapak kira-kira dari beberapa yang saya contohkan tadi tertarik yang mana, Pak? Sosial, politik, ekonomi, teknologi, atau budaya? Teknologi, politik, Bu. Oke. Silahkan Bapak kembangkan dari sisi itu dalam rentang 50 tahun sejak merdeka. Berkelanjutan seperti apa, perubahannya seperti apa. Oke, Bu. Oke. Jadi Bapak bisa ambil satu kalimat, barangkali perbaikannya ke arah mana, Pak? Ya, Bu. Maksudnya, Bu. Ya, nanti Bapak susun rancangan pembelajaran yang menguatkan tentang bentuk keberlanjutan sejarah itu yang mana bentuk keberlanjutannya. Di bidang politik teknologi, Bu. Oke, bidang politik dan bidang teknologi. Boleh? Boleh, bagus. Ya. Oke. Itu saja Bapak coba rancang untuk satu pertemuan ke depan, begitu. Iya, Bu. Iya. Mungkin begitu ya, Pak? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu. Murid Terima Bapak kasih, Bu, banyak ya. yang orang Bali, ada yang dari Bali ya? Daerah transmigrasi, Bu. Tempat kita, Bu. Oh, begitu. Iya, orang Jawa sama orang Bali banyak. Oh, gitu. Dan banyak yang Muslim ya? Iya, Bu. Yang Jawa Muslim, yang Bali Hindu ya. Oh, gitu. Kalau Bapak asli Sumatera Utara atau mana? Kalau saya Palembang, Bu. Palembang. Palembang, Bu. Oh, Kalau terus ini memang di Palembang ya? Kalau saya di Palembang, anak-anak di Jalur, Bu. Nama tempatnya tuh Jalur, nama sekolah saya tuh Jalur 8 kayak itu. Perairan Sungai Musi, Bu. Artinya Daerah sekolah transmigrasi. Bapak ini di wilayah Sumatera Selatan ya? Iya, Bu. Oh, saya salah persepsi. Saya pikir Bapak di Sumatera Barat. Batak juga, bukan ya? Bukan, Bu. Sorry, salah. Pantesan kok ya masih Muslim berarti ya Pak ya? Iya, Bu. Oh, alhamdulillah. Iya, Saya orang kemarin Palembang. tuh masih belum jelas Bapak. Saya pikir
di Sumatera Barat, ternyata di Sumatera Utara, ternyata Sumatera Selatan ya Pak ya. Iya Bu. Sekolah apa Kalau namanya Dodi, Pak? Sekolah Bapak kalau itu saya SMA Negeri 1 Muara Telang Bu. Oh, Muara. Ya. Negeri 1 Muara Telang. Telang. Iya. Telang. Oke Bapak, sukses ya Pak, semangat ya. Iya Bu. Terima Baik, kasih Bu. sementara itu dulu kita sudah menjelang waktu. Kita mohon pamit, sampai jumpa Iya, Bu. hari Sabtu. Hari Sabtu ya Bu. Baik, dengan ini Iya Bu. hari apa? Eh, Sinkron setelah ini hari? Belum tahu. Oke, nanti dilihat lagi Pak. Iya Bu. Ada pertemuan tatap muka, kita buka Google Meet lagi. Baik Pak, terima Iya, Bu. kasih. Kita pamit. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak.